Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM akhir 22 akan mempresentasikan pemaparan dari tugas jurnal yang berjudul pengujian geser langsung atau direct shear test. Table of content-nya ada yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, 3 pen, dan hasil pembahasan dan kesimpulan. Abstraknya adalah tanah terdiri dari beberapa jenis antara lain pasir, lempung, lanau, ataupun lumpur. Istilah pasir, lempung, lanau, atau lumpur digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel pada batas ukiran butiran yang telah ditentukan. Pengujian kuat geser tanah berhubungan dengan stabilitas massa tanah. Pengujian kuat geser tanah dilakukan untuk tanah yang representatif untuk mensimulasikan kondisi yang ada di lapangan. Tujuan percobaan untuk mengetahui nilai kohesi, sudut geser, dan kadar air pada suatu tanah. Tegangan geser didapatkan dengan menghitung gaya geser yang didapatkan dari pembacaan maksimum load ring dial. Keruntuhan geser tanah terjadi bukan disebabkan karena hancurnya butir-butir tanah tersebut, tetapi karena adanya gerakan relatif antara butir-butir tanah tersebut. Pada peristiwa pelongsoran suatu lereng berarti telah terjadi pergeseran dalam butir-butir tanah tersebut. Kekuatan geser disebabkan oleh tanah berbutir halus, tanah berbutir kasar, dan campuran. Selanjutnya, latar belakang. Tanah terdiri dari beberapa jenis antara lain pasir, lempung, lanau, ataupun lumpur. Istilah pasir, lempung, lanau, atau lumpur digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel pada batas ukuran butiran yang telah ditentukan. Akan tetapi istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan sifat tanah yang khusus. Tanah TPA untuk penelitian ini adalah berjenis pasir berlempung. Pasir dapat dideskripsikan sebagai bergradasi baik, bergradasi buruk, bergradasi seragam, atau bergradasi timpang. Pasir merupakan jenis tanah non-kohesif. Tanah non-kohesif mempunyai sifat antara butiran lepas. Hal ini ditunjukkan dengan butiran tanah yang akan terpisah-pisah apabila dikeringkan dan hanya akan melekat apabila dalam keadaan yang disebabkan oleh gaya tarik permukaan. Tanah non-kohesif tidak mempunyai garis batas antara keadaan plastis dan tidak plastis karena jenis tanah ini tidak plastik untuk semua nilai kadar air. Tanah pasir termasuk ke dalam susunan tanah granuler. Tanah granuler dapat membentuk hubungan sarang lebah yang dapat mempunyai angka pori yang tinggi. Lengkungan butiran dapat mendukung beban statis, tapi susunan ini sangat sensitif terdapat longsoran, getaran, atau beban dinamis. Adanya air dalam susunan butir tanah yang sangat tidak padat dapat mengubah sifat-sifat teknisnya. Tanah lempung merupakan tanah kohesif yang terdiri dari tanah yang sebagian terbesar terdiri dari butir-butir yang sangat kecil. Sifat lapisan tanah lempung adalah gaya geser yang kecil, kemampuan yang besar, koefisien permeabilitas yang kecil, dan mempunyai daya dukung rendah. Air biasanya tidak banyak mempengaruhi kelakuan tanah non-kohesif. Sebagai contoh, kuat geser tanah pasir mendekati sama dengan kondisi kering maupun jenuh air. Tetapi jika air berada pada lapisan pasir yang tidak padat, beban dinamis seperti gempa bumi, getaran lainnya sangat mempengaruhi kuat gesernya. Sebaliknya, tanah berbutir halus, khususnya tanah lempung, akan banyak dipengaruhi oleh air karena pada tanah berbutir halus, luas permukaan spesifik menjadi lebih besar. Variasi kadar air akan mempengaruhi plastisitas tanah. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama adalah studi literatur. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menguji yang dilakukan di laboratorium. Lalu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan yaitu dengan mengambil sampel tanah yang sudah ternormalisasi dan menggunakan sampel tanah UDS. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium mekanika tanah jurusan Teknik Institut Teknologi Sumatera. Yang keempat ada kadar air. Yang terus di sini ada uji geser langsung. Tujuan dari uji kuat geser langsung adalah untuk mengetahui sudut geser dan nilai kohesi tanah dan menentukan kuat geser tanah. Yang keempat ada menganalisa data. Analisa data dari hasil pengujian tanah tersebut di laboratorium. Data yang didapat akan dianalisis melalui grafik dan pembacaan data yang kemudian akan diketahui kadar air dan sudut geser serta nilai kohesi dari tanah yang telah diteliti.
Selanjutnya hasil dan pembahasannya ada di sini ada data sampel kadar air, data direct shear beban 5 kg, data direct shear beban 10 kg, dan data direct shear 15 kg. Selanjutnya, nah ini untuk perhitungannya. Yang pertama ada menghitung kadar air, di mana W kemudian W1 kurang W2 bagi W2. Yang kedua ada dimensi sampel, yang ketiga ada menghitung tegangan normal, keempat ada menghitung tegangan geser, kelima ada menghitung regangan aksial horizontal, yang keenam ada menghitung regangan aksial vertikal. Lalu pada grafik hubungan antara R dan delta maka didapatkan persamaan Y sama dengan Fx min B. Maka dari nilai tersebut dapat dicari nilai kohesi dan sudut gesernya, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari pengujian kuat geser tanah di laboratorium ini menunjukkan deformasi vertikal dan deformasi horizontal pada masing-masing sampel dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Dari pengujian ini juga diperoleh nilai kohesi sebesar 0,9672 kg per cm kuadrat. Sudut geser dalam yang didapat pada grafik hubungan antara beta dan ini sebesar 86,9020 derajat. Dari hasil kohesi dan sudut dalam dapat dikatakan bahwa jenis tanah yang diuji merupakan tanah berbutir kasar atau non kohesif karena memiliki sudut geser dalam yang lebih besar daripada nilai kohesinya. Selanjutnya, kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari pengujian buat geser tanah ini diperoleh tegangan geser pada beban 5 kg sebesar 1271,2 kg per cm kuadrat, beban 10 kg sebesar 1,6921 kg per cm kuadrat, dan beban 15 kg sebesar 1,8872 kg cm. Dari pengujian ini juga diperoleh nilai kohesi sebesar 0,9672 kg per cm kuadrat. Sudut geser dalam yang didapat pada grafik hubungan antara ini sebesar 86,920 derajat. Lalu didapat nilai T sebesar 59,32 kg per cm kuadrat. Nilai tegangan yang didapat dari hasil data perhitungan berbanding lurus dengan beban yang diberikan. Yang ketiga adalah tegangan horizontal maupun vertikal akan menurun ketika nilai tegangan sudah mencapai titik puncak, artinya nilai tegangan berbanding lurus dengan nilai regangan. Yang keempat ada jenis tanah ini memiliki kondisi sangat padat dan berbutir halus. Semakin besar nilai C dan sudut gesernya maka kuat geser tanah juga semakin besar. Sekian pemaparan dari saya.